warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat Isya dan Tarawih malam ke-29, alhamdulillah kita sehat-sehat dan sampailah kita di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah hari besok itu adalah puasa terakhir. Tapi kalau mau hari besok menambah lagi ya bisa ya. Ada sabarwal ya. Ada yang hari Jumat, nanti hari rayanya juga ada yang Sabtu. Yang jelas Jumat atau yang Sabtu ini masih menunggu pengumuman nanti. Nah, bagi kita yang sudah melaksanakan tarawih 29, puasa juga sudah 29, malam ini mungkin kita sedikit mengevaluasi untuk mengambil rekomendasi apa kira-kira yang harus kita lakukan nanti selesai Ramadan ini. Yang pertama, kita masih ingat betul bahwa puasa bulan Ramadan atau ibadah Ramadan itu tujuannya adalah untuk membangun ketakwaan. Itu saya kira sudah sangat pasti lah, karena ayatnya memang berbunyi seperti itu di dalam 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, atau mudah-mudahan kalian bertakwa. Itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan berhasil, tapi juga ada kemungkinan gagal, karena di situ diungkapkan dengan kata-kata la'alla, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan ini artinya suatu harapan yang bisa berhasil, bisa gagal. Dan itu menunjukkan ada usaha yang harus kita lakukan untuk memperoleh derajat takwa itu. Nah, lalu karena takwa itu adalah sebuah predikat atau sebuah jabatan atau sebuah prestasi, tentu ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ciri orang bertakwa ini. Yang paling sering mungkin kita baca di awal-awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, setelah itu ayatnya berbicara tentang ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin dengan yang gaib. Dan yang bisa percaya dan yakin atau tidak percaya kepada yang gaib itu tampaknya hanya manusia. Binatang tidak. Kenapa kucing itu tengah malam gelap warni di jalanan? Karena dia kada bisa berpikir tentang yang gaib. Kalau kita kan bisa takutan, jangan-jangan aja ada jin, jangan-jangan ada hantu. Dulu di kampung orang kedua nih subuh melanggar, karena di muka langgar itu kuburan. Nah, di kampung, makanya ini masjidnya jangan diadain di kuburan lah. Ya ada juga orang ini mati anak kubur di para masjid supaya dingin ya. Di padang bengkong ini kan dingin ya, benar. Sama aja kubur itu dimanapun ya, yang penting di dalam tanah kan ya. Nah,
Karena apa? Jadi manusia ini yang punya kemampuan untuk percaya kepada yang gaib, yang metafisik. Selain manusia mungkin jin dan malaikat mungkin ya, karena kita tidak tahu dunia mereka kan. Tapi binatang nggak tahu ya. Sehingga binatang itu tidak ada istilah takut ya. Dia berani terus karena pikirannya hanya pada yang nyata. Dan binatang dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui yang nyata itu lebih kuat daripada manusia. Kucing misalnya, kucing itu penciumannya kuat. Di mana ada kari ayam, kucing. Cuma masalahnya kucing ini kata kori sebenarnya jangan berat. Cing, di mana cing ada ayam bakar, sana aja kucing, tahunya. Kalau dia datang nih, barangnya kira-kira mengunjung nggak ya kan? Kolihana mengunjung aja. Ayam disuruh singgah saja. Padahal orang marah benar ya, disuruh singgah. Karena marawani pada ada makanan kan. Kolihana aja mengunjung. Namun dipaksa singgah itu singgahin aja. Orang ada nyuruh singgah ada. Kucing. Kemudian binatang-binatang lain juga seperti ayam dan burung-burung itu memiliki kemampuan untuk mendengar lebih kuat daripada manusia. Ayam yang berkokok di subuh hari itu kan menurut riwayat dia mendengar ada kokok ayam yang lain yang kita kadang mendengar, tapi dia mendengar ya. Bahkan burung juga kadang-kadang berbunyi beda-beda burung itu bunyinya. Itu juga dia menyahut burung atau temannya yang berada di tempat yang lain yang mungkin cukup jauh. Tapi dia tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami yang baik. Jadi dia itu kelebihannya kepada yang fisik. Kalau manusia, kita ini tidak memiliki kekuatan untuk mendengar, melihat, mencium dalam jarak jauh. Tidak bisa kita. Kita tidak melihat apa yang ada di belakang sana. Tapi kalau binatang bisa melihat ya. Kalau lawar itu malam perjalanan. Tapi kada pernah teranjak pohon. Atau kalau pernah kada tahu kita kan. Ya, tapi tidak pernah nampaknya. Dia bisa berjalan di waktu malam. Musang itu malam hari berjalan. Karena kemampuan matanya untuk melihat melebihi daripada mata manusia. Nah, tapi masalahnya tadi adalah bahwa untuk menjadi orang takwa itu yang paling pertama adalah beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Semua yang metafisik itu gaib namanya. Jadi yang gaib itu sesuatu yang ada atau tidak ada. Jadi konsep kita tentang yang gaib itu bisa ada, bisa tidak ada. Hati-hati di sana ada hantu. Adakah hantu ini? Ada. Tapi manusia membayangkan ada. Hati-hati di sana ada jin. Nah, itu bisa ada, bisa tidak. Hati-hati di situ ada malaikat hafazah. Itu ada. Oleh karena itulah kemudian agama membantu kita untuk menginventarisir mana-mana yang gaib yang ada dan mana-mana yang gaib yang tidak ada. Jadi urusan gaib ini rumit. Kita tidak bisa mendapatkan informasi hanya pada tradisi. Nah, makanya ada istilah takhayul, khurafat. Itu maksudnya hal-hal yang dianggap ada tapi sebenarnya tidak ada. Nah, kada boleh kita percaya.
Misalnya kalau di kampung itu kepercayaan animisme, percaya bahwa di pohon karawaya itu ada hantu. Jadinya perlu makan ayam panggang sebulan sekali. Nah, kalau diandaki ayam panggang tadi, tujuh ayam bukan marik musang nih kan? Dapat ayam dan musang, kadang kali lagi menangkap ya kan, memanggang kadang kali, besok hari habis, nah jadi makan jin, jinnya yang musang deh, jin musang, musang ayam, musangnya makanannya ayam juga sama kita. Cuma kita dimasak jadi mantap. Cuma kalau ini masak makin nyaman. Ada alihnya, robek-robek kan. Nah, lalu agama memberikan penjelasan mana yang gaib yang benar ada dan mana yang gaib yang tidak ada. Yang gaib yang tidak ada yang dipercaya oleh masyarakat itu namanya mitos. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, hati-hati jadi situ ada hantu tauman. Orang kalau mau unjung ke situ, kulitnya bisa garing, karena di situ ada tauman yang sangat besar, sampai paring tumbuh di matanya. Nah, di matanya paring maksudnya, bukan di mata tauman. Kemudian benar-benar taumannya, maka paring tumbuh di matanya paring maksudnya. Itu urusan menggambarkan damir katanya dalam bahasa Arab. Lalu muncullah liang naga, liang sawah, liang tauman, liang lahat, liang. Liang ini maksudnya tempat yang berada di dalam tanah dan biasanya di dalam air, yang di situ bersemayam hantu. Sebenarnya berhari itu munculnya istilah liang-liang ini adalah bagian dari cara orang bahari ingin mengamankan sumber-sumber air supaya jangan diganggu. Hati-hati ya, bila baulah WC di situ, awas, bisa garing. Ya karena kamu dia ada WC rigat bajunya. Kalau rigat bajunya ada bau lagi udah tapas. Nah, lalu ditakutani orang. Jadi itu sebenarnya mode akal orang bahari sebenarnya. Jadi orang bahari ini akalan. Sekolah ada tinggi, cuma akal tinggi. Nah itu orang bahari. Kalau ini sekolah tinggi, akalnya. Nah, bahari itu orang ada sekolah, tapi akalnya tinggi ya. Itu orang bahari. Nah, kembali ke soal gaib tadi. Apa yang paling penting di dalam hal-hal gaib yang diimani bagi orang yang bertakwa itu? Yang pertama tentu saja adalah Allah sendiri. Pada satu sisi kan Allah itu dianggap gaib, walaupun sebenarnya tidak. Artinya dari segi bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, itu gaib. Tapi dari segi dia dapat dirasakan kehadirannya, dia tidak gaib. Jadi Tuhan itu antara bisa gaib bagi orang tertentu, tapi bisa sangat nyata bagi orang tertentu. Mungkin bagi orang-orang yang baru belajar agama itu sesuatu yang gaib. Tapi bagi orang yang menghayati agama, Tuhan itu akan hadir dimanapun dia berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan perbuatanmu. Berarti Allah itu bersama kita, berarti sangat nyata ada. Tapi mungkin bagi anak-anak yang baru belajar agama, ketika diperkenalkan Tuhan, dia masih menganggap gaib. Yang kedua, yang gaib ini adalah pahala dan dosa. Walaupun Nabi kadang-kadang berusaha untuk menjelaskan tentang pahala dan dosa ini. Kalau dalam Al-Quran kan juga dijelaskannya perumpamaannya.
misalnya orang berinfak bagaikan biji yang tumbuh lalu ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, bahkan bisa lebih dari 100. Buah apa yang tangkainya 100 ini? Buah rambai kan bang? Buah. Kalau itu kan perumpamaan namanya. Nah, perumpamaan ini cara Al-Quran atau cara Nabi juga menjelaskan tentang sifat fisik pahala. Tapi sebenarnya bukan seperti itu sebenarnya. Pahala itu nanti akan ditampakkan ketika kita sudah berada di akhirat. Kalau di dunia ini kita nggak tahu. Salat sendirian 1, salat berjamaah 27. Yang 1 tuh berapa timbangannya, berapa volumenya, nggak tahu kita. Kecuali nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah. Nah, itu namanya gaib. Nah, dan lain-lain lagi, ada malaikat, ada jin kan, di situ macam-macam ya, yang gaib-gaib ini. Nah, keyakinan terhadap yang gaib ini menjadi fondasi, menjadi dasar dari ketakwaan. Kalau yang berikutnya itu ciri-cirinya itu melengkapi lagi. Jadi orang akan beragama dengan baik kalau dia memiliki keyakinan kepada Allah, kepada pahala dan dosa dengan baik. Coba misalnya, kalau orang ini kan puasanya hampir berakhir nih. Nanti kan kita akan diuji di setelah Ramadan. Tadi adik kita membacakan surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ini kan adalah ajaran sholat tahajud. Ajaran sholat tahajud. Kalau bagi Nabi itu lama sholat tahajudnya. Tapi bagi kita mungkin ada keringanan di bagian ayat terakhir itu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu. Sesungguhnya Tuhanmu, kata Allah, mengetahui bahwa engkau akan bangun di waktu malam itu kurang daripada 2/3, kurang dari separuh, bahkan kurang dari sepertiga. Sepertiga itu berapa? Sepertiga itu kalau malam itu kita anggap mulai pukul 9 sampai pukul 5, berarti kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Anggaplah 8, atau kadang-kadang lagi 9 lah. Nah, mulai 8 lah, mulai pukul 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini malam ya kan. Kalau 9 dibagi 3, sepertiga 3 jam. Mana ada kita bisa 3 jam bangun di sepertiga akhir malam. Berarti kalau 3 jam, mulai jam berapa tuh? Jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, mulai jam 2 bangun sampai jam 5. Mungkin tidak kuat kita. Adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Artinya Allah memaafkan. Tetapi tetap kita bangun walaupun hanya setengah jam. Misalnya jam 5 subuh, maka setengah 5 kita sudah bangun, sudah mengambil sajadah kita. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tahu dengan Allah yang menyuruh. Allahnya gaib. Coba kalau orang tidak yakin kepada Allah, tidak yakin dengan pahala, apalagi siapa yang melihatkan di akhir malam di rumah lagi. Kalau nyala masjid ini kan kelihatan kawan asal alimang jangan masjid hanyar ini mengkata turun asal alimang jangan. Nah ini kan ini. Tapi coba kalau di rumah seorangan nang melihat kadada, nah bangun atau kada orang kada tahu, itu satu. Jadi yang menentukan itu yaitu kepercayaan kita kepada yang baik, kepada Allah yang memberikan pahala kepada kita. Kalau itu tidak ada, maka ajaran Ramadan bangun sahur ini gagal nanti. Kan salah satunya Ramadan ini mendidik kita bangun sahur. Kalau di bulan Ramadan sahurnya untuk makan, karena kita sudah salat tarawih. Tapi kalau di bulan Ramadan
kita mau sholat, dan mungkin juga untuk puasa sunnah. Nah, jadi oleh karena itulah saya kira di malam-malam terakhir ini, terutama juga untuk ulun pribadi dan keluarga, mari kita ingat-ingat lagi bahwa puasa ini tujuannya membentuk ketakwaan, dan ciri orang bertakwa yang paling pertama itu adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada yang baik, keyakinan kepada malaikat yang mencatat, keyakinan kepada pahala yang dijanjikan. Itulah nanti yang akan mendorong kita untuk tetap dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita biasakan selama Ramadan 29 hari. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.